Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kami menyapa sidang jemaat GSJA Peniel bersama GSJA Cabang Kemendung. Berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 dalam program Gemar, yaitu gerakan membaca Alkitab rutin. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan di Amsal pasal 26 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman pada pagi hari ini memberkati saya. Di mana firman ini pernah saya alami Bapak Ibu. Begitu pula mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan hal yang tidak lazim, ini hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan di mana kita bekerja, di mana kita dalam studi, dalam kehidupan di rumah tangga, di komunitas mungkin terlebih-lebih di komunitas dalam gereja. Nah, perselisihan ini tidak menguntungkan Bapak Ibu. Pertengkaran ini tidak menguntungkan satu dengan yang lain. Maka dari itu, kalau ada perselisihan, ada permasalahan, bukannya saya mengajari, saya juga pernah mengalami. Hal itu harus kita selesaikan. Pribadi lepas pribadi. Terlebih kita harus menyelesaikan hati kita. Kita harus berdamai dulu dengan hati kita. Supaya masalah ini cepat selesai. Dan kita harus tulus Bapak Ibu. Nah, jangan sampai ada orang ketiga yang masuk dalam perselisihan itu. Nah, dari Amsal pasal 26 ayat ke-17b, ia mengatakan, seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Orang ketiga diperumpakan seperti anjing yang berlalu. Anjing yang berlalu, kalau kita pegang, kita tidak kenal ini siapa pemiliknya, kita pasti digigit. Jangankan telinganya, kita pegang ekornya, kita pasti digigit. Kata kita bukan tuannya, kita tidak tahu permasalahannya. Jangan kita sebagai orang ketiga sok-sok tahu masalahnya. Terlebih Bapak Ibu yang terkasih, kita berpihak di satu pihak. Oh, ini boloku, ini teman komunitasku. Nah, ini dialami setiap orang, setiap pribadi. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam lingkungan rumah tangga, atau dalam lingkungan di kampung, atau bertetangga. Terlebih di komunitas di dalam gereja. Ini pasti ada gap-gap kayak seperti ini. Nah, secara pribadi, saya pernah alami itu. Nah, gimana kita harus mau menyelesaikan masalah itu? Kita harus berdamai dulu dengan hati kita. Bukannya kita mengajari Bapak Ibu. Ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau sharing bersama-sama. Gimana kita untuk menyelesaikan suatu masalah ini? Kita harus berdamai dulu. Kita berdoa dengan Tuhan. Minta izin sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus terlebih-lebih. Kita mau berbicara dari hati ke hati. Tuhan, mampukan saya untuk bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Barusan kita selesaikan masalah itu. Nah, kata-kata di 17b ini seperti menangkap telinga anjing yang berlalu. Ini seperti orang ketiga diumpamakan begitu. Mereka tidak tahu permasalahan apa yang kita alami. Ya. Nah, kita masuk. Kita belum tahu kebenarannya di mana. Karena kalau sepihak Bapak Ibu, itu pasti menguntungkan pihak ketiga. Karena dia pasti, apalagi terlebih-lebih ini teman saya, ini komunitas saya, ini grup saya. Nah, itu
akhirnya jadi melebar. Nah, itu diperumpakan seperti anjing yang berlalu yang dipegang telinganya. Ya pasti digigit lah, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Kita pelihara anjing sendiri, kalau kita jengkel, kita pukul, dia pasti berontak. Kalau kita mungkin yang kita punya pelihara, kita panggil, kita belai gitu, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain, siapapun, anjing kalau dipegang telinganya pasti dia menggigit. Karena itu bukan tuannya, Bapak Ibu. Itu bukan masalahnya. Nah, dari situ kita mau belajar, terlebih-lebih kita harus berdamai dulu dalam masalah ini. Ini kita alami, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menjauh dari masalah itu. Kita pasti akan alami. Biarpun itu dalam pekerjaan, dalam komunitas, terlebih dalam komunitas. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjaga hati kita. Kita harus bisa berdamai dengan hati kita, supaya ada sukacita. Dan itu kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus, kita harus mau berdamai dulu dengan pribadi kita sendiri. Supaya masalah ini tidak melebar dan tidak dimasuki orang ketiga. Kalau betul-betul masalah ini tidak bisa diselesaikan, kita harus cari orang yang tepat, yang tidak memihak pihak satu atau pihak yang kedua. Kita harus betul-betul mencari seseorang. Terlebih kita berdoa dengan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kirim orang yang bisa menjadi pendamai. Bukan menyulut masalah itu menjadi melebar. Supaya masalah itu bisa mengerucut ke atas. Ada damai, ada sukacita, Bapak Ibu. Nah, itu mari kita mau belajar. Nah, dan itu yang pernah saya alami. Nah, saya mengucap syukur saat ini. Saya bisa berdamai dengan diri saya. Tidak tahu di pihak kedua masih belum berdamai dengan saya tidak tahu. Tapi saya mengucap syukur, saya sudah berdamai dengan pribadi saya, dengan hati saya. Karena itu tidak menguntungkan bagi saya, Bapak Ibu. Saudara-saudara terkasih. Kita akan terjerat terus. Mungkin sana sudah berdamai, dia sukacita, saya masih gerundel. Yang rugi ya kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya merasa terberkati pada pagi hari ini, di mana Amsal 26 ayat ke-17 mengingatkan saya kembali. Makanya saya perlu sharing dengan Bapak Ibu saudara terkasih. Kita harus berdamai dengan diri kita. Dan kita harus cari Roh Kudus. Supaya apa? Ada sukacita. Jadi masalah ini tidak melebar. Nah, di Amsal ini luar biasa Bapak Ibu. Saya merasa terberkati. Semoga renungan singkat pada pagi hari memberkati kita semua. Dan sebelum kami tutup dalam doa, saya ada satu ayat di mana terambil di 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Nah, di sini di Perjanjian Baru sudah mengatakan, saya ulangi sekali lagi, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Hidup tenang itu berdamai dengan diri sendiri. Ya. Nah, itu pesan Tuhan Yesus untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu. Itu renungan singkat pada pagi hari ini. Saya merasa terberkati dan semoga ini menjadi firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan semoga semua yang ada dalam kehidupan kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, supaya ada sukacita, ada Roh Kudus yang menyertai kita.
Mari Bapak Ibu kami tutup dari dalam doa. Tuhan, terima kasih, hamba mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan, dan semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Dan kalau kita percaya, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan kami, ini yang telah kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.